Muhammad Arif. Monggo Gus Arif bisa di unmute. Oke, siap. Terima kasih Mas Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Gus Soleh MZ selaku inisiator Agama Cinta. Gus Nurul sendiri yang saya hormati, Habib Ja'far dan seluruh kru yang ada di Agama Cinta. Yang saya hormati terutama narasumber, seluruh audien yang saat ini masih dengan serius menyimak acara ini. Yang pertama, perlu saya sampaikan bahwa kajian hari ini sangat menarik dan melihat dari beberapa pemateri, saya melihat misalkan pemateri yang terkait tadi tentang terorisme misalkan, yang disebut juga mantan. Kalau melihat beliaunya, saya kok nggak ada bekas sama sekali kalau bekas atau mantan teroris itu. Melihat dari itu saya agak secara sistematika pemikiran saya masih belum menemukan substansi apa yang sebenarnya yang dikejar oleh konsep-konsep teroris atau terorisme itu yang bisa memasuki ranah pemikiran, ranah keyakinan, bahkan ranah tindakan oleh para penganutnya. Dari sisi politik misalkan, kalau dia melakukan atau ikut pada mungkin pimpinan teroris itu apa diberikan sebuah kedudukan apa yang jelas? Saya kira juga nggak ada. Dari sisi ekonomi, kalau misalkan dia melakukan doktrin yang disampaikan oleh pimpinan teroris itu juga dapat apa? Yang saya tahu mereka melakukan perbuatan yang mungkin seperti bom bunuh diri. Ini logika kita hanya berpikir itu kan merugikan dia sendiri sebenarnya. Dari sisi misalkan jihad. Jihad yang mana? Jihad yang mungkin kita tahu di hari ini jihad apa yang saya kira yang diajarkan mereka itu yang secara logika bisa diterima. Jihad dari jihad yang mencari ilmu, menjadikan orang itu banyak ilmu, bermanfaat, dan jihad kemanusiaan saya kira itu. Yang mestinya kalau itu dipikir secara logika yang sehat. Tapi realitasnya banyak pengikut juga ternyata yang di teroris itu atau terorisme itu. Mohon maaf karena saya juga menyimak beberapa peristiwa yang terjadi. Saya kira kita semua juga begitu. Untuk itu saya ingin bertanya kepada narasumber, substansi apa sebenarnya yang disampaikan, didoktrinkan kepada masyarakat, sehingga mereka itu bisa ikut, bahkan mengikuti seluruh perintah yang diberikan, didoktrinkan oleh orang-orang yang memberikan ide-ide terorisme tersebut. Kalau kita lihat terhadap negara, ya negara kita sudah Pancasila ini saya kira juga menunjukkan secara kemanusiaan tidak ada yang katakanlah merugikan masyarakat secara kemanusiaan. Kalau mungkin kita kurang sejahtera, kurang ini dan kurang itu jalan tempuhnya adalah berusaha. Bukan saya katakan langkah-langkah yang konyol seperti masuk di kelompok terorisme atau teroris. Nah, ini saya melihat ada sebuah kekuatan yang sebenarnya dibentuk kelompok tertentu dalam rangka sebenarnya sentralitasnya itu di mereka, bukan pada masyarakat yang ikut teroris atau jadi teroris atau terorisme,
dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini kok mau mereka ini, kok mau? Saya katakan dari mana melihatnya itu? Dari mana mengkajinya? Sehingga mereka mau dengan, saya katakan, berkorban seluruhnya, apa yang dia miliki, bahkan meninggalkan anak istri, mengorbankan anak istri bahkan. Ini menurut saya ada faktor X yang tidak diungkap menurut saya. Dan itu ada rahasia-rahasia yang sebenarnya menjerumuskan. Kalau itu tidak menjerumuskan, saya kira mesti diungkap untuk dipelajari orang banyak. Kalau itu memang arahnya kepada mungkin jihad misalkan. Yang saya lihat kedua berikutnya adalah pendidikan yang dia terima itu pendidikan yang tidak paripurna. Baik itu agama, pendidikan di lembaga formal, ataupun materi yang disampaikan, yang disebut para ustadz, yang disampaikan kepada para pengikutnya. Yang tadi di Indonesia misalkan yang kita tahu kelompoknya Ustadz Abu Bakar Basir misalkan. Ini sebuah lembaga pendidikan atau pesantren yang sangat tertutup di Solo itu. Tertutup untuk orang-orang yang memang tidak sepaham dengan dia. Ini kan ada hal yang miss saya kira. Hal yang salah, yang nggak pas. Sehingga kenapa masyarakat tidak melihat itu secara realitas. Kok ikutnya secara hanya doktrinal, hanya semacam apa ya, semacam wawasan yang sepihak, tidak dibuka secara fair, sehingga akan tahu kanan kiri, akan tahu baik jeleknya, atas bawah dan seterusnya. Nah ini saya mohon bisa dijelaskan oleh para narasumber yang sudah mungkin mengalami hal itu, dan saya sangat bergembira, sangat bersyukur, karena saya tidak melihat bekas apapun yang terkait dengan teroris yang disampaikan oleh para narasumber, dan wajah-wajahnya adalah wajah-wajah orang yang mutakin semua yang tadi menyampaikan materi itu. Nah, itu luar biasa, saya sangat senang sekali dan bahagia. Mudah-mudahan yang lain nanti juga begitu, bisa mengajak teman-teman yang seperti itu sehingga kembali kepada NKRI. Nah itu saya kaitkan saya sendiri terus terang. Saya di Banser itu ya, mohon maaf, kita itu berangkat dari pelatihan paling bawah, paling dasar itu biaya sendiri. Membeli seragam dan sebagainya biaya sendiri, itu tidak ada niat untuk apa-apa lah. Yang ke teroris ini kok bisa, itu niatnya seperti apa? Ini saya bingung, terus terang saya belum masuk akal seperti itu. Mohon maaf Ustaz, saya ingin ada penjelasan nanti. Terima kasih Mas Nurul, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Arief yang telah menyampaikannya. Monggo Ustaz Nasir. Ustaz Nasir tadi ada pertanyaannya, substansinya. Kemudian ada hal yang menarik nih Ustaz, tentang tadi ada bom bunuh diri tersebut. Itu saya juga agak penasaran. Terima kasih. Baik. Ada yang penasaran apakah pada saat waktu itu Ustadz kan istilahnya duel lah, tatapan nih dengan polisi. Mohon maaf nih Ustadz, apakah Ustadz ada niat, wah kayaknya bunuh diri aja atau gimana gitu mungkin Ustadz, mohon maaf. Baik. Begini, terima kasih Gus Muhammad atas pertanyaannya. Alhamdulillah, saya itu memberi paparan di sini bukan tentang apa motivasi mereka melakukan aksi, dan juga bukan tentang asal-usul dari aksi terorisme. Judul yang saya diberikan ini untuk memberi paparan adalah cara jitu mencegah mantan teroris. Nah itu, makanya paparan yang saya berikan adalah paparan kepada bagaimana kita menghadapi mereka. Ya begitu. Nah, dengan pertanyaan Gus Muhammad ini, mari saya jelaskan. Ya, semoga dengan waktu yang singkat ini bisa dipahami. Jadi, substansinya kalau misal begini. Dulu pada tahun 1949, ada seorang yang bernama Kartosuwiryo. Pastinya itu tidak asing bagi kita semua. SM Kartosuwiryo membentuk negara Islam, tepatnya tanggal 17 Agustus. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa ya Indonesia harus ada negara Islam. Tapi kemudian tahun 1962 diberantas pada zaman pemerintahan Soekarno. 62 kemudian ditangkaplah Kartosuwiryo. Nah, jadi jika ingin kita
pahami, ini semua berangkat dari sejarah masa lalu di Indonesia. Maaf, saya asli anak Singapura, WN Singapura. Kemudian besar di Malaysia, WN Malaysia. Tetapi saya direkrut sama orang Indonesia, yaitu Ustadz Abu Bakar Bashir, dalam rangka untuk menegakkan negara di Indonesia. Saat itu umur saya 16 tahun. Umur saya 18 tahun, Ustadz Abu Bakar Bashir mengirim saya ke Afghanistan. Apa tujuan orang-orang NII? Ini Ustadz Abu Bakar Bashir saat itu adalah NII. Ya, mereka mengirim ke Afghanistan dengan tujuan mempersiapkan kekuatan, dibawa kembali ke Indonesia, menyusun kekuatan dalam rangka mengembalikan negara Islam Indonesia. Itu tujuannya. Saya sempat bertanya, apa hubungannya saya ini dengan Indonesia? Tapi Ustaz Abu Bakar Bashir menjelaskan bahwa menegakkan negara di Indonesia adalah fardu ain. Mengembalikan negara Islam yang pernah ada di Indonesia yang dibentuk oleh Kartosuwiryo adalah fardu ain. Jika fardu ain itu tidak bisa atau tidak mampu dijalankan oleh umat Islam di Indonesia, maka kewajiban itu melebar ke umat Islam di sekitarnya, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand. Nah, itulah yang dijelaskan kepada saya. Ya, baik. Soal negara Islam. Tadi Gus Muhammad bilang bahwa kita menerima Indonesia ini secara kemanusiaan, tidak melanggar dan lain-lain. Benar. Ketika waktu jatuhnya Khilafah Utsmaniyah pada tahun 1924, para ulama berbeda pendapat. Masalah tentang apakah wajib mengembalikan khilafah atau tidak. Maka sebagian ulama berpendapat wajib mengembalikan khilafah. Dan ada sebagian ulama yang berpendapat tidak wajib mengembalikan khilafah. Pada saat itu, saya mendapat pemahaman dari pihak yang mengatakan wajib mengembalikan khilafah. Jadi orang-orang yang berjuang atas nama Islam, ingin menegakkan negara Islam, berpegang kepada pendapat para ulama yang mengatakan wajib mengembalikan khilafah. Ya, termasuk dari kelompok HTI, yaitu Syekh Nabhani, ya, kemudian ada orang-orang dari Timur Tengah semua di Mesir, di mana-mana di Timur Tengah sana, di antara mereka ada yang berpendapat harus mengembalikan khilafah Utsmaniyah dan ada yang tidak, begitu. Nah, NII ini berpendapat harus menegakkan negara Islam. Ya, kemudian walaupun sudah diberantas pada tahun 62, para pengikutnya tetap ingin mengembalikan, melanjutkan dan meyakini bahwa wajib itu menjadi beban tanggung jawab mereka hidup di bawah negara Islam dan memiliki negara Islam. Ya, mereka anggap bahwa ini adalah perjuangan umat Islam. Nah, jadi itu tujuan sebenarnya. Nah, dalam rangka untuk menegakkan negara ini, berbagai macam kegiatan yang dilakukan, ya, persiapan-persiapan yang mereka lakukan, baik persiapan dalam kegiatan dakwahnya, kegiatan tarbiyahnya, salah satunya yaitu seperti Pondok Meruki yang tadi disebut oleh Gus Muhammad. Banyak lagi pesantren-pesantren yang lain. Jadi kalau mau dilihat wajah-wajah ini tidak seperti wajah teroris, ya di Timur Tengah juga pakai seperti jubah, cadar dan lain-lain, ya mereka tidak tampang seperti yang terlihat orang-orang yang sangar, ya begitu. Saya ini karena dalam seminar Gus Soleh ini kemudian saya pakai peci, begitu, ya. Dalam tempat lain saya bisa berpakaian lain, ya begitulah. Nah, ini karena saya menghormati. Nah, saya dilatih, saya orang yang terlatih, Gus Muhammad. 6 tahun saya di Afghanistan. Umur saya 18 tahun saya mendapatkan pendidikan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Saya tentara, lulus tahun 90 dan saya mendapatkan 2. Ya, karena saya kemudian berpindah ke Filipina, pangkat saya tidak naik, tetapi jabatan saya terus naik. Ya begitu. Intinya bahwa saya mendapatkan pendidikan militer dan saya seorang perwira tentara. Kemudian lulus tahun 90, saya menjadi instruktur militer di Akademi Militer itu. Saya melatih banyak orang selama 3 tahun. Jadi
apa namanya, jika saya kemudian ingin melakukan aksi militer, maka saya akan merencanakan strategis militer. Jika saya ingin berdakwah, saya akan merubah penampilan saya sebagai seorang ustaz. Saya bisa berbahasa Arab, saya bisa berbahasa Inggris, saya bisa berbahasa Tagalog jika di Filipina. Ketika di Afghanistan, saya bisa berbahasa Parsi dan juga Pashto. Ya, di sini ya saya sedikit-sedikit bisa berbahasa Jawa, ya begitu. Apalagi bahasa Indonesia, hanya beda tipis saja dengan bahasa Melayu. Dulu saya punya 4 paspor dari 3 negara. Jadi itu semua adalah kisah lalu saya yang mungkin Gus Muhammad belum tahu. Tetapi ketika melihat penampilan ini, ya saya harus menghormati acara agama cinta dan saya harus berpenampilan layaknya, ya apa namanya, menghormati ya acara agama cinta ini begitu. Nah, tapi kalau misal di acara tempat pelatihan, ya pastinya saya akan berubah penampilan. Nah, jadi substansinya apa? Mendapatkan kekuasaan, walaupun dirinya tidak berkuasa. Begitu. Mau merubah sistem yang ada, ya. Lihat peristiwa pertumpahan darah yang pertama dalam Islam, yaitu perang Siffin dan perang Jamal yang dikisahkan oleh Habib Ja'far tadi itu. Ya, bagaimana? Ya, karena ingin merebut khilafah, terjadilah pertumpahan darah. Begitu terusnya dan begitu terusnya pada zaman kekhalifahan. Begitu juga yang terjadi di zaman sekarang ini. Ya, mau di Afghanistan, di Syria, di Filipina, dan di belahan dunia yang lain, ya, adalah untuk mendapatkan kekuasaan, begitu. Taliban untuk mendapatkan kekuasaan, di Syria mendapatkan kekuasaan, ISIS juga seperti itu. Di Indonesia begitu juga dia mendapatkan kekuasaan. Maka kalau kita lihat fenomena di Indonesia, ada kelompok yang berterstruktural seperti kelompok JAD, kelompok NII, kelompok JI, kelompok NII. Sementara ada kelompok lain yang tidak terstruktural seperti kelompok JAD, MIT, ya, dan kelompok-kelompok sel-sel yang lain. Nah, kelompok yang terstruktural seperti kelompok JI, mereka punya strategis jangka panjang, ya. Oleh karena itu, dalam mencapai strategis jangka panjang ini, berbagai macam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka untuk menggalang masyarakat, itu paling utama. Dalam menggalang masyarakat, karena dalam membentuk sebuah negara ada 3 hal yang harus dipersiapkan. 1, kekuatan masyarakat yang mendukung. 2, ya, kekuatan wilayah yang dikuasai. 3, kekuatan militer yang dimiliki untuk mempertahankan wilayah tersebut. Jadi tahap pertama yang dilakukan sekarang ini adalah menggalang masyarakat. Begitu. Membuat masyarakat menjadi simpati, menjadi mendukung, menjadi setuju, ya. Proses itu masih proses seperti itu, baik JI, NII, HTI, itu semua masih proses menggalang masyarakat. Mempengaruhi masyarakat untuk setuju dengan konsep negara Islam, setuju dengan konsep khilafah, setuju bahwa pemerintah Indonesia ini tidak baik, ya. Jadi masyarakat digalang hal tersebut, ya. Secara tidak langsung pelan-pelan mereka mulai menguasai. Mereka menguasai musola, mereka menguasai masjid, mereka menguasai sekolah, mereka menguasai fakultas dan macam-macam lagi, ya begitu. Itu penguasaan. Kalau wilayah seperti mereka menguasai seperti di Poso, ya, kemudian waktu konflik di Ambon misalnya, ya itu menguasai wilayah. Dulu waktu tahun 2010 Sofyan Sorry menguasai satu wilayah, begitu. Nah, kemudian di Filipina menguasai wilayah juga. Nah, jadi kalau Indonesia, tahapan yang sebenarnya yang ada bagi kelompok JI yang terstruktural adalah masih tahapan menggalang masyarakat. Nah, kekuatan militer yang ada itu adalah kekuatan masih persiapan. Personal-personalnya itu dikirim ke luar negeri dalam rangka untuk melengkapi kewajiban yang mereka yakini dalam surah Al-Anfal ayat 60, ya, lakukan persiapan. Dari mereka melakukan persiapan tersebut. Kapan dilakukan aksi? Belum diketahui. Yaitu menunggu momen. Di saat masyarakat terlihat sudah mendukung, di saat masyarakat terlihat sudah semakin banyak yang setuju, ya, maka akan ada suatu action dilakukan. Oleh karena itu mereka bukan hanya menggalang masyarakat sipil, mereka juga menggalang mereka juga menggalang aparat, ya. Suatu ketika nanti, ya, ketika kemudian sebagian aparat sudah setuju dengan konsep khilafah, maka akan mulai ada isu untuk mengkudeta.
Dan itu sudah terjadi di Timur Tengah, ya. Bagaimana kelompok HTI berusaha untuk melakukan kudeta-kudeta, tapi kemudian mereka gagal. Mereka kemudian tidak memiliki senjata, namun dari para simpatisan, para anggota dan para supporters mereka dari para aparat, itulah yang bergerak, yang kemudian ingin melakukan upaya-upaya kudeta. Ya. Nah, jadi itu adalah rencana mereka. Nah, kemudian kalau kita lihat aksi-aksi bom bunuh diri, saya sendiri pun bingung, ya kan? Memang begitukah cara jihad? Memang begitu cara perang? Saya ini belajar perang, tapi bukan hanya sekadar yang penting berbuat. Ada sesuatu yang ingin dicapai. Jadi kalau misalnya Gus Muhammad berpikir buat apa bom gereja, apa yang ingin dicapai, saya juga bingung. Ketika waktu peristiwa bom gereja pada tahun 2000, saya persoalkan itu kepada anggota teman-teman JI, yaitu Hambali, yang sekarang akan disidang di Guantanamo. Ya, Hambali dan teman-temannya melakukan bom gereja. Saya persoalkan, buat apa bom gereja? Apa tujuannya? Ya, apa ini mendukung untuk kita menegakkan negara? Apa dengan bom gereja membuat masyarakat itu menjadi setuju untuk menegakkan negara? Tidak, begitu. Itu kontraproduktif. Ya, sementara itu juga bertentangan dengan fikih jihad. Ya, di medan pertempuran saja kita tidak bisa merobohkan atau merusak tempat ibadah agama lain. Kenapa sekarang di Indonesia dan bukan tempat konflik mereka kemudian melakukan bom gereja? Ya, alasan mereka karena mereka ingin menciptakan konflik seluruh nasional Indonesia. Ya, memindahkan konflik Ambon antar agama menjadi konflik nasional. Mereka ingin memancing kemarahan umat Kristen dengan harapan umat Kristen kemudian melakukan pembakaran ataupun pengerusakan kepada masjid-masjid di seluruh Indonesia yang mereka lakukan. Lebih dari 30 masjid saat itu mereka lakukan di seluruh Indonesia. Kita semua tahu peristiwa tersebut begitu. Di berbagai kota. Di malam yang sama, kalau bukan orang yang terlatih, tidak mungkin akan bisa melakukan menyasarkan 30 gereja di kota yang berbeda gitu. Itu semua orang-orang yang pernah di Afghanistan di kelompok NII yang dulunya saya pernah berada dahulu, yang kemudian mereka bercampur dengan kelompok JI. Ya, saya mempersoalkan hal tersebut. Begitu juga bom Bali. Saya juga mempersoalkan buat apa bom Bali? Ketika tahun 99 Osama bin Laden mengeluarkan fatwa boleh membunuh warga sipil Amerika dan sekutunya di mana saja, saya tidak setuju. Ya, karena itu bertentangan dengan fikih jihad. Tetapi Hambali mengatakan bahwa Osama bin Laden adalah mujahid kabir. Kita harus ikut mujahid kabir. Ya, pasti dikelilingi oleh para ulama. Nah, itulah dia perbedaan pendapat dalam soal masalah bom bunuh diri itu adalah bagian dari operasi. Sebenarnya itu tidak diajarkan di dalam Islam. Ya, di dalam Islam bunuh diri adalah haram. Saya sendiri ya meyakini bahwa bunuh diri adalah haram. Tidak pernah saya ajarkan bunuh diri. Yang saya ajarkan adalah lawan sampai mati, ya, atau memancing musuh untuk membunuh atau menembak ataupun menyerang, gitu. Tapi membunuh diri itu tidak. Nah, saya menjawab kata moderator, apakah terdetik untuk membunuh diri? Tidak, kan itu haram. Makanya saya heran, kenapa mereka itu sudah berpikir untuk membunuh diri? Dalam Islam tidak pernah mengajarkan bunuh diri, haram. Dan itu yang mati bunuh diri masuk neraka. Ya begitulah. Tetapi karena mereka menganggap sedang perang, mereka mengatakan kita sedang perang. Perang itu tidak mesti harus konvensional bertemu dua pasukan. Kita sedang cyber war, perang psikologis, ya, perang komunikasi, perang IT, perang. Jadi mereka anggap kita sedang perang. Itulah yang diracuni. Kalau kita menganggap diracuni, tapi itulah yang diberikan keyakinan kepada anak-anak muda bahwa kita sekarang sedang perang, ya begitu. Nah, akibatnya ada yang termakan mengatakan bahwa kita sedang perang. Jadi bagi kelompok-kelompok yang sel-sel kecil, mereka tidak punya strategis sampai menegakkan negara. Mereka punya keyakinan lebih baik, yang penting berbuat sesuatu. Aman Abdurrahman yang dihukum mati. Aman Abdurrahman berpesan kepada anggotanya, ya, saat ini buktikan imanmu. Ya, bagaimana cara buktikan imanmu? Berbuat sesuatu. Ketika kamu berbuat sesuatu, walaupun dengan menimpuk batu kepada polisi, itu berarti kamu melakukan suatu jihad. Ya begitu. Jadi itu yang terjadi sekarang ini. Ada kelompok-kelompok yang kemudian sudah semakin menyimpang dan menyimpang tanpa tujuan dan arah. Ya begitu. Dan mereka sesat. Nah, ini yang patut kita luruskan mereka semua.
Saya yakin Islam bukan teroris. Islam bukan terorisme. Dan umat Islam bukan teroris. Tapi karena narasumber ini meminta saya menjadi narasumber untuk acara ini, maka saya menyampaikan testimoni. Harapan saya dia akan datang ya kepada Gus Soleh. Undanglah ya orang dari agama lain yang terlibat dalam undang-undang terorisme. Ada di Poso, ada dari orang Kristen yang terlibat dalam undang-undang terorisme. Di Palu ada, begitu. Ya, di Tentena ada, ya, di Ambon juga ada. Di apalagi kemudian KKB masuk dalam kelompok terorisme. Pasti ada di antara mereka yang kemudian sudah sadar, ya, undang mereka untuk bicara sehingga tidak terkesan ya hanya Islam yang bicara. Jadi bagaimana ada dari berbagai macam agama. Kemarin dulu berapa tahun lalu, sekitar 5-10 tahun yang lalu, saya lupa, di BSD juga pelakunya Kristen yang melakukan aksi pemboman di mall, begitu. Jadi tanya pada pihak kepolisian, narasumbernya, atau mungkin nanti saya bisa menyarankan supaya mereka bisa bicara ya dari sisi sudut keyakinan apa mereka, ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mungkin ini bisa sampai, itulah dia masalah yang terjadi pada keadaan di negara kita ini. Karena mereka ingin mendapatkan kekuasaan dan mereka siap berkorban, siap tidak mendapatkan imbalan. Kita mungkin berpikir, ya masa bodoh sekali ya tidak dapat duit tapi mau bunuh diri. Tapi itulah kenyataan yang ada. Ya karena mereka yakin, yang mereka harap cuma imbalan pahala, yang mereka harap cuma surga. Itu yang mereka yang diberi pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nasir Abbas. Terima kasih pada Ustaz Nasir Abbas yang telah memberikan jawaban yang panjang dan juga sangat jelas kepada kita semua.